menunggu lamaan lagi apa gimana? Gue intro sebentar dulu lah ya. Jadi Mm-mm. biasa tuh video kita cinta tuh biasa tuh kayak roughly 5 sampai 8 menit lah ya. Tapi kali ini kalau di versi live ini karena toh juga live juga jadi kayak sejam gitu ya dan masukin ke YouTube. Jadi semoga pada bisa ngikutin. Mm-mm. Sebenarnya lebih enak kalau dari kita sih lebih enak dengan durasi sejam karena banyak banget yang bisa dibahas dan bisa lebih detail. Iya. Tapi kalau di versi 8 menit kayak benar-benar kayak concise aja bahwa ya kayak paket lengkap aja gitu kan. Mm-mm. Oh iya, terus ini juga bisa didengerin di Potluck Podcast, eh @PODLOCK Ya, Podcast. Nanti tunggu aja, follow aja akunnya, nanti mereka yang akan ngasih tahu kalau udah ada di podcastnya mereka. yes. Potluck podcast ini kumpulan podcast dengan bermacam-macam topik. Jadi ada film, ada travel, dan Iya. akhirnya ada cerita topik Mm-mm. sendiri. Kalau buat yang sering doyan dengerin podcast, atau nggak malam-malam sambil nunggu tidur sambil dengerin lagu, bisa dengerin podcast juga Mm-mm. yang Karena bisa sejam jadi didengar. lebih bearable daripada nonton. Kalau Betul. dengerin doang. Yes. Mau ikut ngomongin New York tapi ada meeting. Nggak usah Ya, meeting lah. Tuh. iya ntar bisa ditonton di IG Story juga kan, atau di YouTube. Iya. Ya, intro aja lah, Mark, Ya, sebelum ngobrol-ngobrol kita kepanjangan. ya. Jadi kita Mm-mm. yang kali ini episode ketiga dari ngomongin Summer Love, tapi kita akan lebih spesifik lagi buat ngomongin khusus Summer Love di satu kota, which is New York. Yang gue Mm-mm. sendiri belum pernah ke sana, gue belum pernah ke benua Amerika sama sekali. Mm-mm. Jadi gue sama sekali nggak kebayang sebenarnya, tapi karena Rena pernah ke sana berapa dua apa tiga kali loh ya Rena sana ya? 2 kali gue kesana tapi lama. Yes, dan gue banyak Mm. diceritain sama Rena pas selama mereka lagi, sama dia lagi di sana dan it sounds true to the film yang gue pernah nonton kali ya di Iya, film-film iya. yang gue pernah tonton yang benar-benar kayak itu kayak pusat orang-orang pada bilang Paris is the romantic city, but menurut gue romance relationship ngalah lebih ke New York karena banyak banget film yang ngebahas itu, Iya. plus suasananya juga ngedukung ya, bener gak sih? Gak, suasananya tuh jelek. New York tuh jelek banget, mau bagusan bagusan SCBD. Kalau kayak Vienna tuh kan romantis ya Ya, kotanya, secara ya. infrastruktur. Kalau New York tuh, aduh butut-butut banget deh, butut banget mau. New York tuh USA tuh nggak enak menurut gue. Dan gue pun sebenarnya memang awalnya nggak pengen ke USA, jadi nggak pernah tuh gue punya bucket list ke USA mau. Dan kenapa gue kemarin ke USA emang karena gue belum pernah aja ke benua Amerika. Jadi simply buat tick off benua Amerika doang. Meskipun teman gue yang udah tinggal di New York tuh udah bener-bener ngeyakinin gue berkali-kali untuk datang, sampai 3 tahun kemudian gue baru datang. Tapi pas gue datang tuh ternyata gue kepincut banget sih mau gitu. Karena gue juga mendengar feedback kan sebenarnya New York nggak bagus nih apa dari beberapa turis lah. Kalau emang kotanya emang jelek mau. Aduh Hmm. gila, subway-nya tuh kayak kayak Kopaja, jangan dibandingin sama MRT kita. Jauh banget, jauh banget. MRT kita tuh bagus banget. Tapi abang menurut gue yang membuat New York itu menarik adalah orang-orangnya. Dan eh, Hmm. menurut orang kayak apa aja tuh ada mau. Dari lo yang ekstrim Islam, yang lebih ekstrim dari orang Islam yang di Indonesia, sampai yang benci banget sama Islam, ya ada di satu Hmm. kota dan mereka hidup berdampingan. Jadi kayak ya mungkin nggak berteman, tapi mereka orang-orang itu tuh dari kutub ke kutub itu ya bekerja dan hidup berdampingan gitu. Hmm. Nah, jadi sih sebenarnya, dan kalau menurut gini, karena yang menurut gue yang membuat gue seneng adalah New York tuh kalau lo lihat romcom ya kayak begitu orang-orangnya. Hmm. Sekerki itu, selucu Ted Mosby, ya pokoknya cowok-cowok yang kayak yang ada di You've Got Mail, yang ada di film-film romcom tuh begitulah adanya. Karena kalau misalnya lo nonton film Indonesia kayak sinetron misalnya, ya cowok Indonesia kan nggak kayak di sinetron ya. Begitu pula di drama Korea, cowok Korea tuh nggak kayak cowok-cowok di drama Korea. Tapi cowok-cowok New York, bukan cowoknya aja, ceweknya juga, orang-orang New York tuh seperti yang ada di film-film Hmm. gitu. Itu Dan sih. yang sering gue dengar adalah Nunda itu kan kayak semacam melting pot gitu kan, yang melting pot kayak Betul, Jakarta tapi melting maksudnya pot. lebih luas lagi gitu ya.
Iya, jadi kalau analoginya kayak semua orang Indonesia tuh pengen ke Jakarta, tapi semua orang di dunia tuh pengen ke New York, I see. gitu. Jadi kalau di Jakarta kan melting pot ya, nggak ada suku tertentu, suku Indonesia. Nah kalau di sana semua, jadi kalau lo ke sana lo jangan ngarep lihat bule, itu proporsinya sama aja sama yang non bule. I see. Banyak juga Nggak non ada, lo bule. ngeliatnya tuh nggak putih, nggak kayak lo di Eropa gitu, gitu Kebayang. sih. I see. Nah, dengan orang-orang yang berbagai macam latar belakang, kayak the whole world gitu ya datang, gimana dengan pengalaman datingnya? Wah itu gue sih happy ya mau. Sebenarnya kalau dibilang sangat wild atau apa, ya Eropa lebih lebih seru. Kayak Berlin tuh menurut gue sinting banget deh, yang kayak beyond my imagination. Tapi mungkin karena New York gue lebih familiar, si New York tuh, jadi tuh transisinya tuh Jakarta, New York, Berlin gitu. Jadi si Oke. New York ini tengah-tengah Jakarta sama Berlin lah. Feels like Jakarta tapi better. Dan apa? Jadi gue nya masih familiar tapi better aja karena uh, apa ya, jadi tuh kayak kalau di Jakarta tuh cowoknya ganteng-ganteng serigala, mau kalau di sana tuh ganteng-ganteng Princeton, ganteng-ganteng ganteng-ganteng Berkeley, ganteng-ganteng kerjanya di Bloomberg kayak kayak gitu. Dan lu kalau mainan, gue kalau bicara dating apps, gue ini ya nggak nyoba-nyoba. Maksudnya gue dari dulu emang Tinder doang aja karena cukup mengakomodir lah si Tinder itu. Uh, lo jangan kaget kalau lo ngeliat artis di situ, Di artis Tindernya. Netflix lah. Di Tinder tuh ada artis gue nggak dapet Iya. sih artis Hollywood, tapi artis Netflix. Jadi Oh, apa, dan itu gue tuh papasan mau kayak sama gue makan di tempat yang sama David Duchovny yang jadi Ross di Friends. Iya, dan itu tuh kayak udah ya, tapi lu mainnya di Lower Manhattan ya, jangan di Times Square. Lo main tuh jadi Lower Manhattan tuh kayak Jaksel, Jakarta Selatan ya. Tapi emang gue nggak boleh, maksudnya gue segen kalau kayak lo mau moto gitu karena itu nggak sopan kecuali lagi acara. yes. Nah itu baru nah, dan untungnya gue tuh kayak dilema kan, kayak oh my god itu kayak Friends teh ikonik banget kan mau. Terus gue mau moto, tapi ya gue nggak enak kan soalnya orang-orang nggak ada yang nyamperin dia, dan bener aja coy ada yang mau moto terus ditolak sama dia Oke. karena itu nggak sopan gitu. Lo boleh nyamperin untuk menyampaikan apresiasi lo, kayak gue udah nonton Friends lo, apa I really like your act, apa sih ya gitu-gitulah, you did a great job yang kayak gitu itu boleh, tapi lo jangan minta foto, apalagi moto diam-diam itu sih udah bye banget, itu lo jangan banget kayak gitu. Nah ngomongin datingnya, kan cowok tuh banyak banget ya mau di sana, dan kalau katanya temen gue gini, karena orangnya sangat bervariasi, jadi lo orang macam apapun akan ada yang demen sama lo mau. Lo mau umur Really? 5 lo mau umur 50 tahun akan ada orang yang demen sama lo dan cukup atraktif. Dan ini yang teman gue bilang, jadi teman gue kan data science dan dia dulu kerja di New York kan. Dia bilang di sini tuh banyak sih Ren data science, tapi bedanya kalau di New York di sana tuh ada yang cakep gitu. Kayak di sini misalnya gitu, lo mau apa ya? Kumpulan pecinta roket gitu, ada kali ya, tapi nggak ganteng-ganteng orangnya. Nah di sana tuh kumpulan seaneh apapun ada aja yang atraktif, mau ada aja yang atraktif. Oh hai Budi temen gue, hai Ardit gitu. Dan apapun kesukaan lo itu ada kumpulannya. Even psikologi aja itu kumpulannya macam-macam, ada yang psikoanalisa, ada yang behavioral, dan jadi lo sangat bisa mendapatkan orang yang minatnya sama kayak lo dan atraktif gitu. Wow. Karena saking Itu banyaknya, saking saking pasarnya. banyaknya, variatif kan, jadi kayak apapun kesukaan lo tuh ada. Nah terus kan gue aktif di maksudnya gue pakai couch surfing kan di sana. Terus pas couch surfingan di sana itu ada yang ibu-ibu, dia umurnya 50 mau udah cerai lah gitu, biasa aja mukanya, dia swiping, dia masih dapet aja, dia tuh masih actively dating Anjir. kayak gitu. Nah terus kan apa namanya nih, wah gila sih, gue sih happy banget mau. Itu kayak gue kalau uh, gue di New York udah 2,5 bulan gak ke Liberty sama sekali,
salah satunya karena gue sibuk dating. Dan Liberty itu suck lo. Dan Liberty itu kata orang-orang lo gak usah kesana juga gak apa-apa. Itu kalau gue bener-bener pinter ngatur. Kalau gue bener-bener pinter ngatur waktunya, mau itu gue sehari bisa ketemu 3 orang. Tapi capek kan, lelah kan. Jadi paling gue 2 orang lah gitu. Dan terus gini, terus kan waktu itu gue pernah nih kayak gue pas gue match, terus gue kayak bener-bener nyambung, ngobrolnya tuh nyambung banget mau. Jadi kayak this is like the guy gitu, kayak conversationnya gue naksir lah dari belum ketemu. Terus gue mau ketemuan kan Pak, gue mau ketemuan pas weekend, pas hari Sabtu, gue mau ketemuan jam 7, terus dia tuh pokoknya dari jam 6 dia udah gak bisa dihubungin mau. Terus gue di block, intinya gue di dump lah sama dia, gue di ditch tuh sama dia. Itu kali kalau kejadiannya di Jakarta, gue udah nangis kali. Tapi ya gue juga bete karena gue emang looking forward untuk ketemu nih orang gitu. Jadi ini emang match gue yang gue harapkan ketemunya. Terus tapi kayak anjir, tadi kan gue di New York gitu, gue isi ya udah gue nggak menyerah, gue langsung buka Tinder, gue swiping. Kayak ini kan itu jam 7 mau. Aduh, gue kalau di Jakarta swiping jam 7 pasti dapet yang mau hookup gitu kan. Maksudnya kalau mau ketemu hari itu ya. Kalau mau ketemunya di hari itu. Jadi jam 7 udah telat lah ya buat nyari date sebenarnya. Ya udah gue swiping, gue langsung swiping terus ya udah gue iyain aja yang ngajakin ketemuan gitu. Dan apa namanya? Karena gue harapannya juga paling ada yang batal kan gitu, dari yang iyain mungkin nanti ada yang gugur lagi. Sampai akhirnya pokoknya yang beneran ketemuannya itu 2, tapi ada yang gue batalin tuh akhirnya karena gue iyain semua. Apa namanya? Dia pakai akun fake kali lah, jadi nggak berani ketemu. Nggak tahu gue, tapi masalahnya akunnya juga udah nggak ganteng-ganteng banget. Jadi kayak lu kalau pakai akun fake kan harusnya mukanya cakep ya. Jadi anyway, ya pokoknya gue bete banget gue. Yaudah, terus gue swiping sampai akhirnya gue ketemu 2 nih akhirnya gue ketemuin di hari itu. Yang satunya itu mukanya kayak Joaquin Phoenix tapi lebih ganteng. Dia NYU, dia postdoc NYU neurologi. Bayangin itu kalau di Jakarta. Udah gue jadiin calon suami kali. Profilnya wow banget. Di Jakarta. Udah, jadi gue ketemu sama si NYU ini yang S4 sama apa namanya, iya emang SO bener. Sama yang kedua tuh gue ketemu lawyer tapi lebih ganteng. Ganteng banget yang si lawyer ini. Anyway, yang si S4 ini yang tadi gue bilang kalau di Jakarta udah gue apain kali, udah gue kenalin ke ortu. Di hari itu dia tuh nggak dapet apa-apa dari gue, nggak dapet pegangan tangan, nggak dapet apa-apa, malah dia gue suruh nganterin gue ke cowok berikutnya. Anjir. Jadi tuh kayak cowok seperti itu aja bisa, gue nggak merasa bangga ngegituin cowok ya, tapi maksud gue apa ya, kayak yang lo sembah-sembah di Jakarta tuh bisa jadi kayak biasa aja kan. Biasa banget, itu mah levelnya udah beda level tuh kayaknya. Biasa aja gitu, jadi gue kayak gila juga ya di cowok. Temen gue sampai bilang gila kan, ini oke banget gitu, cewek pendidikan oke, terus sopan orangnya. Ya gitu, malah dia akhirnya nganterin, tapi dia nggak tahu kalau gue mau ketemu Tinder date lain, tapi akhirnya dia nganterin gue ketemuan sama yang satunya gitu lah. Anyway, terus ya kayak gitu. Terus kan Berkeley ada di situ ya mau, jadi kalau lo demen musisi, lo dapetnya musisi yang Berkeley coy, yang mantan teman sekelasnya John Mayer, yang mantan sekelasnya Charlie Puth, yang oke itu. Terus apa juga yang gue suka juga, kegiatan datingnya bisa bervariasi karena New York itu emang gede tapi konektivitas transportnya tuh bagus banget. Jadi lo mau ke hutan, lo mau ke mana tuh reachable. Lo masuk ke museum, aduh lo ke The Met aja 3 hari tuh nggak cukup mau. Itu lo 3 hari tuh belum hafal. Terus apa ya, event tuh tiada habisnya. Lo suka film, aduh film, pemutaran film di New York kan red carpet mau. Kalau yang premier artis itunya nongol coy. Terus belum lagi teater kecil sampai yang indie seaneh-aneh apapun. Jadi apa ya, banyak ya kegiatan datingnya tuh juga lucu-lucu, nggak bosen. Intinya sih kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi so far sih gue super happy banget
eh, dating di New York. Oh, dan ini sih yang gue agak nggak expect, mereka tuh nggak brengsek. Ya brengsek relatif ya, semua cowok katanya kan brengsek, cuman kayak they enjoy conversation. Katanya tuh gue pernah baca ada artis gitu, dia apa sih, kayak ngerepresentasi demografi orang-orang kalau di LA tuh banyak lost artis, kayak orang-orang yang pengen terkenal gitu. Kalau di New York tuh banyak lost writer katanya. Banyak orang ngerasa lonely di New York, tapi lu kalau di New York tuh lu collectively lonely and you feel that you're not so lonely because everyone are lonely gitu. Jadi gitu. Bisa Jadi ya collectively lonely. bisa collectively lonely. Jadi itu kayak norma umum lo lonely gitu. Terus mereka berpikir apa ya? Jadinya senang apa sih, mereview hidup lo atau apa. Hai dia sama Angga temen gue kayak sering apa ya, senang merefleksi hidupnya. Jadi saat gue dating pun, misalnya gue nggak tertarik sama orangnya pun, gue kayak mendapatkan banyak point of view gitu loh, Mo. Jadi gue tuh senangnya as a person, bukan as a girl yang yang berharap dapet cowok gitu. Gitu sih, gue senengnya itu. Dan kayak apa sih, dia nggak peduli mau jadi kayak dia kayak bartender pun atau dia kayak PT pun, gue bisa ngobrol dengan apa ya, gue bisa mendapatkan insight gitu loh dari obrolan kita gitu. Kayak gue bukannya apa, no offense, tapi kayak misalnya di sini I don't think that I can, kayak di sini kan misalnya gue less likely gue misalnya kayak dating sama tukang gojek misalnya gitu. Tapi kalau di sana bisa aja. Bisa aja. Gitu sih. Dan karena perspektif baru juga kan, makanya itu adalah hal yang belum pernah lo temuin sebelumnya gitu. Iya, dan gue juga yang gue juga suka adalah pasti mereka yang bayarin sih. Gue sih nggak pernah. Gue nggak pernah bayar sendiri atau split bill. Bukan soal gue matre ya, tapi konsep equality pertama yang gue denger tuh kayaknya ini paling make sense gitu dari si cowok-cowok di New York ini. Jadi kalau mereka itu emang adil atau equal itu kan proporsional ya, bukan persamaan perilaku. Karena gue juga suka gedek sama cowok yang jadi kayak misalnya jadi nggak mau bantuin cewek sama sekali karena kayak katanya lo mau emansipasi gitu. Itu gue juga gue juga kesel coy gitu. Lo mah males aja gitu. Hai, itu temen gue, dia ini loh temen gue David itu lumayan setia nontonin kita, mau anak psikologi juga. Terus anyway, nah penjelasannya waktu itu, jadi tuh tadi temen gue cewek, dia cewek Rusia, dia udah bilang, lo mah kalau di New York jadi cewek terang aja lo keurus gitu, enak deh lo keurus gitu. Maksudnya apa gitu kan maksudnya. Terus jadi gini, kalau mereka kadang ada cowok-cowok yang memang menyadari bahwa gue cowok, I like to be in control, dan mungkin gue mau ceweknya kerjanya nggak sebanyak gue atau gimana, dan gue expect cewek gue tetap jaga badan, tetap cantik dan punya kualitas ibu lah gitu. Karena gue mengharapkan cewek gue feminin, maka gue dong yang take over peran maskulinnya misalnya. Karena kalau lu tuntut cewek kerja dan juga lo tuntut untuk cantik dan ngerjain rumah, ya itu mah beban, jadi double bebannya cewek kalau yang kayak gitu. Jadi kalau kayak cowok-cowok yang kayak nggak mau ngasih seat, nggak mau bayarin makan, tapi lo masih ngarepin cewek lo cantik, ngurusin lo, itu namanya si ceweknya jadi 2 kali bebannya gitu. Karena kan kenapa dulu si cewek-cewek ini fight for equality, karena mereka nggak dapat kesempatan apapun kan gitu. Ini kan ya lo dikasih kesempatan gitu, tapi kalau gue mau cewek gue being a woman, gue yang mesti bayar karena ya itu proporsional, bukan equal gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada juga cowok yang kayak maunya nanti kalau misalnya nikah atau apa, ceweknya juga harus kerja gitu, jadi chip in ke financialnya. Tapi mereka juga bertanggung jawab. Gue juga mau olahraga, gue juga nggak boleh sampai jelek. Jadi cewek gue boleh kalau sampai kayak, lo kenapa lo jadi jelek gitu. Kayak mereka juga konsekuen dengan tuntutannya gitu loh, mau jadi kayak proporsional kan. Betul, gitu. betul.
Jadi kalau gue nuntut cewek gue kerja, guenya juga harus ngurus rumah. Yes. Itu guenya juga harus ngebikinin gue kadang-kadang yang masak, dia kadang-kadang yang bikinin teh, dan dia juga harus jaga badan gitu. Mentang-mentang cowok yang makhluk visual, terus dia nggak menjaga appearance dia gitu. Jadi sesuai menurut gue gitu sih, proporsional tuntutan dan yang mereka kasih gitu. Ya. Itu sih yang kayaknya gue ngerasa serak aja sih dengan selera gue kali ya. Gitu, nggak perlu debat gitu. Gue nggak perlu debat soal bayar-bayaran, soal apa-apa. Gue males kan kalau kayak gitu. Cowoknya yang take care aja gitu lah ya. Iya, ya gue sih iya. Intinya bukan itu sih, tapi kayak alasan dibalik itunya sih. Konsepnya itu sendiri. Asik. Gitu. Terus gue pernah dengar ada yang namanya swiping night di New York. Is it kind of like dating culture di New York atau apa sih? Oke. Oh, swipe night itu very very great, Mo. Gue sih happy banget. Swipe night itu kayaknya bukan di New York doang sih, tapi di beberapa negara. Itu sebenarnya kayak itu bukan kayak ketemuan gitu, Mo. Jadi kayak di app Tinder lo nanti tiba-tiba notifikasi ada swipe night. Itu sebenarnya kayak cerita, lo tau gak sih, Mo, kalau kayak cerita terus ada dua alternatif ending gitu. Jadi kayak apa ya namanya ya, gue nggak tahu deh, tapi pokoknya nanti di babak pertama akhirnya ini seperti ini, lo mau pilih pilihan A atau pilihan B yang kayak gitu. Nah pokoknya tuh itu sebenarnya film, jadi swipe-nya tuh short episode gitu, yang bikin Tinder. Lo nonton TV gitu di HP lo, terus lo pilih kayak pilihan-pilihannya yang mereka tawarkan. Nanti berdasarkan pilihan lo, si Tinder akan milihin orang yang cocok buat lo. Wow. Gitu. Psikologi tapi dalam bentuk film pendek interaktif. Exactly. Tapi itu menurut gue alat ukurnya bagus banget, Mo. Karena gue super puas sama date gue dari swipe night itu. Kayak, wow. Gila, gue tuh kayak Tinder, thank you so much, tau gak lo? Karena gue emang karena gue tuh emang si cowok itu, jadi habis gue swipe night itu, habis gue selesai milih, habis gue nonton film sampai habis. Filmnya tuh bentar kok, film short kayak berapa menit lah, 10 menit gitu. Kalau itu nggak dijodohin, gue nggak bakal swipe dia. Oke. Itu kayak kalau normal circumstances gue nggak bakal swipe tuh orang. Cuman ya waktu itu karena gue kayak have on faith on Tinder aja. Jadi kalau ini match lo dari swipe night, ya udah gue akhirnya gue jabanin aja gitu. Dan ini terjadinya di visit gue ke New York yang kedua. Nah waktu gue ke New York yang kedua ini, gue pengen ganti strategi, Mo, karena yang gue ke New York pertama tuh gue non-stop dating gitu, gue capek banget ya. gue benar-benar capek banget. Akhirnya yang kedua itu gue memutuskan untuk kalau di visit gue kedua, kalau gue suka, gue mau dating dengan dia berkali-kali daripada gue kayak ketemu orang baru terus. Terus ya udah, salah satunya si swipe night ini. Karena pas gue ngeliat mukanya biasa aja gitu. Terus profilnya dia juga ya bagus sih, cuman nggak membuat gue pengen swipe right gitu. Udah nih, mau pas ketemu anjrit, itu kayak cowok kayak buat gue gitu loh, Mo. Karena emang aduh, dia tuh anak Princeton, Mo. Dia tuh anak Princeton, dan dia nggak masukin itu kan di bio-nya dia. Dia anak Princeton. Iya. Terus tapi kayak Princeton, terus aduh lucu deh, yang quirky gitu, Mo. Dan lu tau modelnya tuh kayak, lu tau gak sih yang main Fantastic Beasts, yang main Fantastic Beasts itu itulah kayak gitu aslinya. Jadi aslinya jauh lebih bagus. Terus kayak ya Allah, terus itu satu. Jadi gue 2 kali nih swipe night. Yang satunya lagi anak Yale. Super anak frat boy gitu deh. Jadi kayak swipe night itu nggak mengecewakan sih, mau talent pool ya. Sumpah nggak mengecewakan. Gue kayak gila nih, ini baru nih biro jodoh bagus tuh ini gitu. Jadi
Nah, terus ini masih nah kayak gue kan biasa-biasa aja ya mau ya. Ya maksudnya achievement gue biasa-biasa aja. Tapi kayak gue aja, gue udah milih nih mau, gue udah milih di gue ke New York milih itu. Gue udah milih aja masih ada 4 tuh akhirnya. Si Princeton, si Yale. Jadi yang Yale ini lawyer, kalau yang si Princeton ini dia IT, anak IT, anak IT kerja di tech company gitu. Satu lagi anak Berkeley, tinggalnya di Brooklyn. Jadi Brooklyn tuh is a very different vibe lagi mau. Jadi kalau Brooklyn tuh isinya hipster deh. Itu tuh kayak pusatnya hipster. Uh, Terus satu lagi cowok gue yang sekarang. Jadi kayak 4-4-nya tuh beda gitu. Terus gue udah milih aja tuh masih ada 4 mau. Gitu sih. Jadi nggak Aman sempet. banget Iya hidup gue tuh kayak, aduh, gue tuh sering gak mau kalau misalnya gue kayak ketemu nih temen gue kayak apa gitu, misalnya gebetan dia ninggalin dia atau gantungin kayak oh my, kayak lu ke New York, di sana lu kayak gak ada waktu, lu gak ada waktu untuk bete karena ya lu ditinggal satu tuh ada lagi yang lain gitu. ya, ya. Karena emang banyak Gitu banget sih. aja. Banyak banget ya, memang konsekuensinya kalau di New York itu ceweknya juga cakep, dan gue sebagai cewek Asia yang demandnya nomor 1 nggak mendapatkan advantage itu terlalu banyak karena di sana Asianya juga banyak kan. Jadi kalau di Eropa kan jarang Asianya, jadi kayak masih ada keuntungan itu. Nah, memang itu kayak cowoknya banyak, ceweknya banyak, cuman balik lagi sih karena selalu ada jadi gini, mereka tuh juga sebenarnya, karena gue ngerasain pertama kali gue ke New York dating terus capek, itu tuh capek banget mau. Jadi mereka tuh juga ada capeknya gitu. Jadi meskipun banyak juga cewek cakep, tapi karena mereka juga capek kalau mulai lagi dari awal, yang mau berkomitmen itu juga banyak. Jadi kayak jangan khawatir juga gitu. Masih. Committed relationship jadi mereka nggak segitunya cari orang baru terus menerus gitu ya. Iya capek, dan ide pertama gue soal relationship yang non monogami itu gue dapatkan dari Friends, Chandler Bing sama ada tuh cewek namanya Aurora. Itu season 1 Friends, udah lama banget kan Mo, udah tahun 94. Jadi kayak, dan itu kan pertama kali disiarkan, tapi kan saat orang menyiarkan itu pasti juga udah terjadi sebelumnya kan, karena dari observasinya mereka terhadap urban culture. Jadi lo kebayang mereka ini adalah masyarakat yang sudah melakukan itu dari lebih lama dari 94. Jadi kayak udah bosen guys, udah bosen gitu. Karena kalau jadi kayak di profilnya tuh banyak mau yang kayak nulis I want a committed relationship. Jadi relationship goalnya tuh I want a committed relationship. Wow, oke. Jadi kayak, nah itu gue jujur ya gue nggak expect, karena mungkin di sekitaran gue di Jakarta, apalagi di Jakarta gue nggak tahu kenapa gue nggak suka banget Tinder di Jakarta sih. Ya meskipun katanya ada apps yang lebih baik ya, cuman kayak menurut gue sangat apa ya, cowok dan cewek sini tuh lagi demen-demennya casual relationship karena Iya, baru kan bayangkan profil have hitungannya. fun gitu kan. Iya baru Only to kan, have fun. and it's fun gitu. Iya halo, Primson. Emang enak, maksudnya apa ya? Itu seru, gue nggak apa sih, gue nggak against itu. Cuman mungkin karena gue juga udah bosen kali ya. Jadi ya gue apa ya? Maksudnya gue udah melakukan itu in my early 20s. Jadi kayak gue ya udah bosan, dan tadinya gue pikir New York being American yang mungkin lebih open minded soal hal seperti itu. Gue pikir tadi gue akan mendapatkan cowok-cowok seperti itu di dating apps. Karena kalau di Indonesia tuh kayaknya lu nggak bisa terlalu ngandelin sama cowok yang ketemu di dating apps deh. Bukan cowok Indonesianya ya, tapi cowok Indonesia yang ketemu di dating apps. Sementara kan kalau di sana, ya sebenarnya juga di sini sih kayak dating apps tuh jadi bukan tempat hookup sebenarnya, emang udah cara ketemu lawan jenis tuh udah begitu aja gitu loh sekarang. Kalau dulu lo dikenalin, kalau dulu zaman dulu banget lo dijodohin ortu lo, kalau di situ mungkin lo kenalnya ya it's a way of meeting potential partner lah, bukan kayak dating apps itu tempatnya hook up. Nah terus akhirnya kan
memang ada yang gue tanya sih, kayak kenapa lu sebagai cowok menginginkan hubungan yang komitmen dan maunya monogami, bukan yang open Oke, relationship atau bukan open apapun. relationship. Bukan yang open relationship atau apapun. Oke. Karena maksud gue gini, lu kan sebenarnya di New York banyak cewek cakepnya ya coy gitu. Kenapa lu malah mau berkomitmen gitu? Uh, ya kan Betul. gitu. Dan cowok-cowok ini juga cowok-cowok yang pasti ada aja yang mau gitu. Terus emang ya alasannya sih bervariasi. Ada yang bilangnya karena mau challenge yang lebih. Karena orang kan kalau katanya before sunset nih, satu kebutuhan lo kepenuhi, it will agitate other needs. Jadi saat Oke. Sebenarnya kan lebih susah membina hubungan monogami ya daripada lo casual hookups. Casual hookups lo nggak membangun apapun gitu. Sementara lo dengan hubungan monogami itu lo membangun sesuatu lebih susah kan, lebih ada tantangannya. Dan itu jadi itu satu jawaban yang gue dapatkan karena mereka mau tantangan lebih, ya mau naik level lah gitu. Yang kedua memang ya itu tadi capek kalau mulai lagi dan pada dasarnya itu orang butuh someone to come home to gitu. Wow. Ya, terus juga ada juga yang ngomong kayak gini, kenapa gitu nggak non monogami? Kalaupun memang itu bukan casual hookups, tapi kenapa nggak non monogami? Itu jawabannya karena yang ngurus satu aja udah susah cuy gitu. Apalagi New York kan mahal ya, Bo. Iya kan? Biaya hidup mahal. Apartemen aja tuh mahal banget. Apartemen tuh mahalnya gila-gilaan banget. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Hai Krisna Alexandria. Thanks udah nonton. Mahal banget. Jadi ya gitu. Kalau misalnya lo kaya banget ya boleh kali punya dua. Cuman kalau lo biasa-biasa aja ya satu juga udah capek kali gitu. Itu sih. Nah terus awalnya tuh gue sempat mikir ini nih apa I want a committed relationship di gombalan baru ya, yang namanya gombal kan buat ngebu ya. Tapi mungkin karena ya maksudnya ini ya kalau gue boleh ngejudge kan sebenarnya hookups itu kan mainannya cowok gitu kan. Kalau cewek kan sebenarnya lebih ingin relationship seperti yang kita jelaskan di episode 3 Friends with Benefit Cinta Itu Bisnis gitu, karena cewek tuh oksitoksinnya tinggi, jadi lo akan ada rasa attachment itu gitu. Terus dan menurut gue cewek tuh sejelek-jeleknya dia atau apa ada sih rasa ininya mau apa, you don't want to be too slutty atau you don't want to be too easy gitu. Jadi apa ya, lebih yang kemungkinannya besar menginginkan hubungan komitmen tuh tadinya gue pikir cewek kan, tapi ternyata cowok juga seperti itu di sini, di sana gitu. Terus apalagi yang mau gue omongin ya? Oh, tadinya gue pikir tadinya ini apa emang karena trennya udah berubah ya, karena kayak fashion aja gitu, trennya berputar nanti. Ya sekarang lagi tren 90s, nanti yang 60s balik lagi gitu. Tadinya gue pikir apa kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, monogami itu nggak pernah hilang gitu, ya kan? Jadi Lo mau bukan lagi ada bukan dari open relationship ke monogami, tapi emang monogami yang selalu ada dari dulu sampai sekarang gitu. Iya. Jadi bukan monogami terus ganti jadi open relationship dan yang lain-lain itu. Kemudian monogami balik lagi. Tadinya gue pikir seperti itu. Tapi kalau dilihat dari datanya, sebenarnya sih monogaminya tuh selalu ada. Sekarang kayak di sini lagi marak Tinder, lagi marak Bumble dan lain-lainnya pun, ya orang nikah aja kan di sini. Yes. Mau seumuran di bawah lo gitu. Iya kan, kayak nggak pernah hilang. Itu tuh nggak pernah hilang gitu. Even di Barat pun yang mulai menganut domestic partnership, tetap proporsi terbesarnya itu nikah dan monogami. Proporsi terbesarnya selalu. Jadi dari buku apa tuh Cultural Anthropology, kalau nggak salah sih pertama dipublishnya 2010, tapi kayaknya udah di-renew lagi 2015. Mayoritas masyarakat dunia tuh ya memang monogami. Sebenarnya penekanan gue ini juga sih buat kayak cewek-cewek yang mungkin mulai desperate, mulai kehilangan harapan bahwa cowok kayaknya nggak mau hubungan monogami atau itu jangan, karena memang jangan, karena emang itu
mm, masih lebih banyak yang monogami gitu. Karena maksud gue gini sih, gue nggak mau aja kayak misalnya ada cewek atau cewek sih terutama yang mungkin pernah dekat sama cowok dan cowoknya mungkin nggak mau berkomitmen sama dia dan terus dia berpikiran kalau semua cowok seperti itu gitu. Itu nggak tepat sih karena mungkin itu akan kejadian terus di dia karena emang dia seleranya cowok yang seperti itu, ngerti gak? Emang lu demennya sama cowok yang gak mau berkomitmen, bukan karena semua cowok di Jakarta atau di Indonesia atau dimanapun itu gak mau berkomitmen, itu gak betul. Karena ya ini gue kasih aja datanya seperti itu. Nah terus juga soal assumption flawed ya, gue kan sempat bilang gue mau cerita soal kecacatan orang menginterpretasikan si monogami, bahwa monogami itu udah gak work. Apa namanya? Ini bukan preferensi gue ya, Mo ya. Ini tuh bukan preferensi gue, tapi emang faktanya tuh begitu. Ya terlepas dari preferensi gue memang seperti itu. Jadi waktu itu serial dokumenternya nih di channel ternama, ininya setara National Geographic lah. Jadi dia memang mendokumenter pasangan-pasangan yang poliamori gitu, and they're happy ya, and it's true that they're happy that it could work for some people. Tapi kalau misalnya tapi habis itu di akhir episodenya dia tuh bilang seperti itu, apakah memang dia insinuated bahwa si monogami itu udah nggak works lagi gitu, karena yang orang-orang poliamori ini happy. Itu overstretch, that's so overstretch ya orang lo ya, karena gini, karena poliamori berhasil bikin orang happy untuk segelintir orang atau untuk orang-orang tertentu, nggak berarti yang solusi satu yang nggak berhasil kan. Itu betul. Sama kayak, iya kan, itu sama kayak lo review soal minat orang terhadap boba gitu, dan ternyata mungkin terhadap boba tuh tinggi. Kesimpulan itunya benar, tapi kalau habis itu lo bilang kopi susu nggak bisa gitu, itu overstretch. Lo harus cari dulu, lo harus bandinginnya sama data kopi susunya. Nah kalau lo lihat data kopi susunya ternyata minatnya rendah banget, baru lo bisa ngomong kayak gitu. Dan pada kenyataannya kan sebenarnya si monogami ini proporsinya selalu lebih banyak, dan kualitas mental, kualitas well-being orang yang menikah monogami itu selalu lebih baik daripada yang lain-lainnya gitu. Oh ini ada data juga nih, kualitas mental orang yang menikah. Iya ada. Jadi kan maksud gue, ya kalau iya. Jadi it's okay kalau lo bilang polyamory atau open relationship works for me, it's okay. Tapi kalau habis itu lo men-state bahwa yang monogami tidak berhasil, that's totally overstretch gitu. Itu nggak tepat asumsi. Ya karena lo tidak membandingkan keduanya gitu. Yes, betul. Jadi kan lo. Nah terus, oh iya ini juga ada. Terus kan akhirnya gue suka baca kan gara-gara episode ini sebenarnya gue juga jadi melakukan ini kan, homework untuk membaca. Memang beberapa artikel-artikel yang pro poliamori ini, bukannya poliamori salah ya, tapi apa ya, yang mengganggu gue itu adalah karena mereka akhirnya mendiskreditkan si monogami ini. Nah mereka itu ini nih artikelnya, lu baca sendiri dah. Ini nih artikel ini tuh dijadiin referensi nih, prevalency of experience with CNM tuh ini, consensual non-monogamous relationship. Ini tuh ada Helen Fisher juga. Helen Fisher, meskipun dia bukan peneliti utamanya ya, Helen Fisher tuh terkenal banget deh meneliti soal romantic relationship. Nah, ini gue ceritain aja summary-nya. Itu adalah lebih dari 1:5 American itu pernah melakukan hubungan non-monogami. Pernah doang, bukan selamanya. Nah, tapi diinterpretasikannya tuh orang mulai bergerak ke poliamori. Enggak gitu, proporsinya masih jauh lebih banyak yang monogami, cuy. 1:5. Iya, terus kayak gara-gara ada yang 1, 4 datanya lo kemanain gitu. Dan terus ada lagi satu kayak YouTubean gitu deh. Tapi YouTube yang lumayan bagus sebenarnya. Jadi kayak dia melakukan interview ke orang-orang gitu. Jadi dia tuh mengambil kesimpulan dari qualitative research lah. Nah dia memang nanyain orang-orang yang
poliamori. Dia udah milih sampelnya adalah orang-orang yang poliamori gitu. Jadi dia interview dia interview kayak 3 atau 5, lupa deh gue, misalnya 5 orang poliamori semua, dan si poliamori ini memang happy gitu. Dan terus akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa oh ya, manusia itu tidak monogami. Ya sampel lo aja udah poliamori semuanya gitu loh. Kayak lo nggak bisa bilang kalau monogami nggak works dari data lo gitu. Lo bisa bilang kalau poliamori bisa berhasil karena ini. Itu asumsi yang masih oke. Tapi kalau terus lo menganggap, kan gini ya, gara-gara satu solusi berhasil nggak berarti solusi lainnya salah kan, kecuali lo memang kecuali abis itu lo compare, lo ambil lagi data 5 orang monogami, lo interview dengan cara yang sama, lo bandingkan konstruknya, dan ternyata memang terbukti gitu yang monogami lebih kurang kayak kualitas hidupnya atau apa. Nah itu boleh deh lo berkesimpulan seperti itu gitu. Dan menurut gue dan permasalahannya itu seperti ini loh, Mam. Karena mungkin dia membahasakannya bagus, terus ada data, orang buy-in, akhirnya orang yang tadinya monogami itu bisa kayak jadi merasa pilihannya dia itu salah. Itu sih sebenarnya yang mengganggu gue. I have nothing against non-monogami. Tapi kalau lo sebenarnya, kalau itu jadinya misleading, itu sih yang menurut gue, yang gue merasa perlu untuk mengkoreksi gitu sih. Ya. Gitu. Jadi ini lebih ke gimana? Gue pernah baca artikel juga bahwa banyak akhir-akhir ini kayak hasil studi jurnal sains apa segala macam, ketika ada orang bikin artikel terus ada attachmentnya hasil studi segala macam, orang jadi lebih gampang percaya, padahal belum tentu loh yang diomongin captionnya gitu istilahnya ya bener-bener ngomongin si hasil jurnal itu bisa misleading, bisa jadi cuma jadi clickbait doang. Jadi lebih ke hati-hati mungkin kali ya baca-baca kayak gitu ya. Iya, nah sebenarnya sih kalau ini jadi agak melenceng dikit ya dari New York, tapi nggak apa-apa karena topiknya nyambung. Makanya kenapa setiap jurnal ilmiah itu ada editornya, mau? Karena kan pembaca nggak semuanya paham metode penelitian dan statistik kan, terus kayak capek banget sih tiap lo baca artikel lo mesti lo cek semua gitu statistiknya. Makanya setiap jurnal internasional itu sudah ada editornya. Nah dia ini yang ngecek proper nggak sebenarnya penelitian lo, gitu loh. Makanya kalau sumber-sumbernya itu sudah terpercaya, ya mungkin lo lebih bisa percaya hasilnya. Karena sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan penelitiannya si Helen Fisher yang tadi gue kasih. Penelitian itunya sih fine. Tapi karena penelitian ini cuma prevalensi doang kan, cuma ngasih gambarannya doang. Nah terus ada orang yang menginterpretasi bahwa monogami nggak works, nah itu bukan di jurnal ilmiah, itu dia kayak artikel populer gitu. Cuman kan orang dengerin gitu loh. Kayak gitu sih. Iya gitu. Nah, jadi even sebenarnya kalau jurnal ilmiah pun aja masih ada flow-nya ya gitu. Terus terus sekalian kali apa sih bedanya tren sama sesuatu yang fundamental gitu. Kalau ya itu tren itu sesuatu yang akhirnya akan hilang gitu. Karena semua teori itu ada yang hilang kan. Ada teori yang fundamental kayak mau apapun zamannya, mau sekarang udah industri 4.0 kayak apapun, ya benda kalau dibakar api ya tetap kebakar gitu. Itu sesuatu yang fundamental kan, mau zamannya kayak apapun ya benda dibakar pasti mati gitu. Terus air, manusia butuh air, itu juga itu fundamental gitu. Kayak mau ada tren kopi susu, mau ada tren apa untuk kucur, mau ada boba, mau ada apapun, ya orang tetap beli air gitu. Ya itu fundamental. Kalau boba gitu-gitu mungkin tren aja. Nah ya monogami ini juga sesuatu yang fundamental. Terus gue pernah nih mendengar sebuah argumentasi dari hasil interview, kayaknya dia itu sebenarnya kayak dia tuh sebenarnya kayak dia udah terlanjur nikah, tapi terus dia kayak masih punya dorongan untuk cheating gitu, karena mungkin ya dia pengen coba-coba kali ya, dan terus akhirnya dia mencari pembenaran bahwa pernikahan itu nggak works gitu. Maksudnya konsep pernikahan itu sendiri nggak works, bukannya pernikahannya dia nggak works gitu. Konsepnya. Ini juga kecacatan dia menginterpretasi, karena dia bilang soalnya kan pernikahan itu sebenarnya bikinan manusia. Betul, itu bikinan manusia. Teori-teori matematika juga nemuin manusia, huruf juga yang nemuin manusia. Terus udah gitu dia bilang gini, dan itu ditemukannya baru pas zaman Yunani kuno atau apa. Itu bukan baru loh, Mo.
itu udah ditemuin dari zaman dulu, udah lama banget ya gitu. Dan ini adalah solusi yang paling lama, solusi relationship yang paling lama dibandingkan dari sejarah Homo sapiens, dari sejarah Homo sapiens. Jadi lo nggak bisa bilang itu baru, Nyet, itu udah lama gitu. Itu sih maksudnya supaya apa ya? Supaya orang lebih berhati-hati aja dalam mengasumsikan, karena gini sih, menurut gue kayak ide-ide seperti ini bisa menjauhkan lo dari diri lo sendiri gitu, karena lo kebawa kan sebenarnya. Sebenarnya mungkin lo nyaman dengan monogami, tapi terus lo karena lo baca begini, lo jadi merasa oke, salah nih yang gue lakukan sekarang gitu. Beda ya kalau emang lo beda, kalau memang lo sadar lo lagi pengen coba-coba, itu sih silakan aja. Gitu. Dan balik ke soal pernikahan itu, ya itu balik lagi ke itu sebuah pilihan nggak sih? Ya nggak? Oh iya itu sebuah pilihan. Oh iya, balik ke New York ya mau ya. Nah di New York itu memang bukan, gue nggak tahu ya di New York atau di US, apa gue bisa mengeneralisir ke US. Tapi karena mereka punya pilihan untuk tidak menikah, di sana kan kalau nggak nikah nggak apa-apa, nggak kayak di sini ditanya-tanyain mulu. Jadi saat mereka menikah itu karena mereka milih untuk menikah. Bukan keharusan, bukan step hidup selanjutnya. Bukan, karena memang pengen. Mungkin kalau di kota Amerika yang rural, iya kali ya, gue nggak tahu. Tapi definitely not New York. Seriously, lo di New York nggak nikah, nggak masalah. Nggak ada tuh kayak, oh udah umur segini ntar nggak ada yang mau. Nggak, lo umur 60 lo masih bisa dating dengan seru, percayalah gitu. Dan apa namanya, terus gue sempat ditanya waktu itu gini, umur orang nikah di Indonesia tuh berapa lama ya? Hah, maksudnya gue bilang gitu kan. Nah, terus ya selamanya lah, orang nikah kan aimnya buat selamanya gitu. Oh ya kalau di sini soalnya kayak 3-4 tahun. Jadi biasanya kayak 4 tahun cerai. Terus nikah lagi. Jadi ya bukannya mereka nikah untuk 4 tahun ya, Mo. Tapi kayak kalau lu baru pertama nikah dan terus lo cerai, ya it's okay. Kan itu first try lo. Gitu. Ngerti gak lo? Kayak fase pacaran lah ya. Iya kan. Lo kalau pacaran terus putus ya wajar kan baru pertama. Kalau misalnya lanjut sampai lama ya bagus. Itu berarti lo beruntung gitu. Nah, jadi sebenarnya asumsi. Jadi memang mereka aimnya ada sih mungkin satu pasangan yang untuk selamanya. Tapi kayak kalau lo baru pertama kali nikah, apa ya, kayak mereka nggak yang segitu punya ekspektasi tinggi bahwa ini akan selamanya gitu loh. Karena menurut gue ini bagus banget sih, Mak. Karena lo masih berkembang kan, apalagi lo kalau nikahnya muda, lo masih berkembang. Dan saat lo dan di stage perkembangan lo, lo mungkin butuh orang yang berbeda. Pas lo nikah sama pacar, sama suami lo atau sama istri lo, mungkin saat itu orang yang lo butuhkan. Tapi lagi gitu. Ngerti nggak lo? Menarik sih ini. Karena lo berkembang kan, lo dalam 10 tahun lagi lo berkembang. Dan gini, kalau lo beruntung, mungkin lo berkembangnya beriringan. Tapi kan kadang-kadang orang grow apart ya, kayak apa tuh namanya? Di film apa tuh? Summer itu, 500 Before Summer. Yes, ya betul. 500 Days ya. Ya itu lo grow apart kan. Tapi balik lagi gitu, bukannya habis itu lo nggak bisa work on it gitu, tapi maksudnya mereka tuh punya mindset itu bahwa di masa kehidupan yang berbeda gue akan membutuhkan orang yang lain gitu. Bisa jadi orangnya itu masih partner lo, kalau kalian bisa work it out, gue nggak ngerti gimana. Tapi kalau emang enggak, mereka chill, nggak chill sih ya, cerai sih berat sih, cerai berat, cerai sih tetap berat banget. Tapi kayak orang tidak akan menjudge lo sebagai orang yang gagal gitu. Dan menurut gue kalau di Indonesia tuh agak lucu ya, karena untuk hal lain kita punya mental kalau gagal coba lagi, ya nggak sih? Kayak misalnya ya kan, untuk mindset apapun, lo apply kerja lo belum dapat, ya udah coba lagi sampai lo dapat. Tapi saat melihat pernikahan, kayak orang Indonesia itu menganggap oh sekali cerai ntar lo paling cerai lagi, itu kayak aneh gitu ya nggak sih? Kayak anomali, ya kan? Anomali nggak sih? Ya kan, maksud gue kan kayak ya bener sih, gue bukan yang maksudnya gini, nggak semua nilai barat tuh lebih baik, tapi untuk poin ini
they really have a good point gitu. Jadi gue salah satu Tinder match gue itu ada yang udah nikah. Jadi udah nikah 2 kali, dia udah cerai 2 kali. Tapi dia selalu belajar nih dari perceraian pertama kenapa gagal dan pernikahan keduanya lebih baik, dan dia kayak oh ya udah gue udah veteran gitu. Jadi gue pasti akan lebih baik lagi di pernikahan gue yang ketiga. ya gini ya bener juga sih kalau gue pikir-pikir, ya bener juga ya. Kan ini udah ketiga kali, harusnya udah lebih ahli dong ya, instead of malah dianggap antar juga gagal lagi. Gitu sih. Veteran nikah ya, gue baru denger. Iya, veteran nikah tuh lo udah tahu ini ya, kayak lu kan lu traveling pertama kali lu bego, traveling kedua lu makin biasa, traveling ketiga lu udah makin apply visa udah nggak mikir lagi kan, kayak gitu sebenarnya. Jadi lebih ke orang memandang pernikahan dan perceraian kalau di New York lah ya, di spesifik di New York, lebih ke tuntutan sosial berarti ya, bahwa mereka emang nganggap itu emang biasa aja, emang pilihan untuk pernikahan, kemudian untuk pilihan udah ya you failed but it's okay to be failed karena lo bisa coba lagi gitu. Iya. Gitu. Betul. Lo nggak dijudge secara personal. Ribetnya tuh ribet administrasi, terus biayanya mahal. Tapi bukan karena lu a failure gitu. Itu sih yang menurut gue, that's what I like about New York ya. Nggak enaknya sih banyak ya coy. New York tuh nggak enak cuy asli. Enakan Jakarta. Iya. Cuman di sana seneng aja, Pokoknya gini deh, apapun yang jelek soal Jakarta, di New York tuh lebih jelek lagi, lebih jorok, lebih nggak aman, lebih nggak banget, tapi senengnya juga lebih seneng lagi gitu. Ya kalau fasilitas apa segala macam yang gue denger dan tahu adalah ya MRT jorok banget, terus kayak McD, semua fast food lah itu kayak jorok banget sih sana. Fast foodnya nggak enak banget coy, KFC-nya tuh nggak enak, terus mahal banget lagi, nggak enak. Nggak enak. Cuman itu sih, gue sih very very happy on dating di New York. I think that's one of my favorite gitu. Cukup nyaman, maksud gue kayaknya kalau yang terlalu kinky atau terlalu eksploratif, gue juga nggak se-adventurous itu gitu. Dan ya pokoknya gitu deh, mau lu lihat aja film-film romcom, that's exactly how it is gitu. Yeah. Gitu. Exactly how it is. Ya, yang menarik adalah yang gue kemarin nonton film Newness di Netflix itu tentang open relationship, tentang dua cowok sama cewek sama-sama suka main Tinder, swiping segala macam, terus mereka ketemuan, mereka sama-sama masih lebih suka open relationship karena mereka mengagungkan rasa excitement ketika ketemu orang baru, ketika ketemu wajah baru di kasur setiap pagi segala macam. Excitementnya itu yang mereka puja, makanya mereka kemudian sepakat buat open relationship selama mereka relationship, jadi nggak eksklusif gitu ya. Tapi kemudian lama-lama berantem apa segala macam, jelas sampai baper, sampai akhirnya in the end mereka memilih untuk eksklusif, untuk eksklusif benar-benar buat berdua doang. Dan kemudian mereka ada ngobrol sama satu ahli relationship gitu. Si ahli relationship ini bilang bahwa open relationship is a matter of journey, not a destination. Iya, exactly. Iya. It's a matter of journey. Iya. Bahwa emang fundamentalnya emang monogami ini. Betul. Karena apa ya? Oh, itu juga satu lagi sih, Mo. Karena gini, orang Indonesia yang menikah pun juga nggak bisa bilang kalau dia belum pernah nyobain yang non monogami. Sebenarnya dia juga nggak bisa bilang kalau yang lain tuh nggak bagus gitu, karena lo belum pernah nyobain dua-duanya kan. Nah, yang tadi gue bilang kayak karena mungkin mereka lebih open soal hal itu dan menikah itu kayak preferensi aja, lo nggak harus. Jadi mereka kan ada nyobain open relationship, nyobain kalau polyamory, kalau komernya jadi lo committednya sama multiple orang, dan lo nyobain monogami. Jadi saat lo decide, oke, gue maunya monogami, itu atau oke, gue maunya polyamory, itu udah based on experience gitu. Jadi lebih proper karena lo nyobain tiga-tiganya gitu. Ya nggak harus lo cobain juga sih. Maksudnya gini, kalau lo udah terlanjur nikah sekarang bukan berarti lo harus nyobain kan, tapi bisa aja ya lo first try lo udah merasa itu pas gitu kan. Ya nggak sih? Kan bisa aja lo mau nyari baju, ternyata toko pertama lo udah seret, bisa aja juga kayak gitu kan. Nah, cuman biasanya pun juga
mungkin kalau poliamori beda ya, karena poliamori itu lo tetap berkomit kan. Intinya sih tetap orang tuh butuh komit, karena itu yang gue bilang, lo tuh butuh pulang, you need someone to come home tuh. Kalau lo poligami berarti lo bisa pulang ke dua orang, ya seperti itu. Tapi pada intinya menurut gue kenapa juga monogami, karena seberapa banyak sebenarnya resource yang lo punya gitu. Karena kan apa ya lu mengelola perusahaan yang kecil sama perusahaan yang besar kan capean yang besar kan, perusahaan yang besar kan. Jadi emang karena ini sih, karena sumber daya lo juga gitu, kenapa juga monogami ini masih paling populer. Capek kan lo apa? Tinggal 2 menit. Oh, tinggal 2 menit. Iya. Dan iya, gue setuju sih bahwa apa namanya ya itu tuh emang a journey. Nanti mungkin akan kita bahas ya, itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan apakah lo tuh orang monogamus atau orang polyamorous gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan orang di dunia itu monogamus, cuman karena gagal dalam hubungan monogaminya, jadi mereka merasa kayaknya monogami bukan buat gue deh, gue mau coba yang lain gitu. Jadi you want to skip the heart lah ya, you want to skip the heart gitu. Tapi ntar mungkin topik lainnya ya gitu. Thank you loh yang buat yang udah mendengarkan dan menonton kita. Lo ada lagi nggak yang mau ditambahin? Dari awal udah sejam dengerin kita. Itu dulu aja sih paling. Nanti kalau misalnya yang ketinggalan bisa dengerin lagi di IG Live Story 24 jam ke depan di IG Timo atau Rena, atau bisa di Bor nggak di IG lo doang. Oh, di IG lo doang ya. Di IG lo doang adanya. Iya. Sama bisa dengerin juga di Potluck Podcast. Iya, di Potluck Podcast. Oke, jadi kita sudahi dulu aja ya sampai kita 2 minggu lagi ya, jadi minggu depan nggak ada. Hai, kita udah mau selesai tapi nanti bisa dilihat lagi